Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gabriela Elsandika, dosen pada program studi Fisika Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Dalam video ini, izinkan saya untuk menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, sebagai salah satu unsur penilaian untuk proses pengajuan Serdos 2025. Saya akan mengulas RPS mata kuliah Fisika Material yang saya ampu di semester 3. Mata kuliah Fisika Material dengan kode 1 HCP 296022 ini merupakan mata kuliah wajib di program studi S1 Fisika. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan merupakan mata kuliah tanpa praktikum. RPS ini dirancang untuk mencapai beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Secara spesifik, mata kuliah Fisika Material berkontribusi pada beberapa aspek yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Dari CPL tersebut, kami jabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan juga CPMK 5. Setiap CPMK kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang terukur pada tiap tahapan pembelajaran. Sebagai contoh, pada sub CPMK 1 berfokus pada kemampuan mahasiswa untuk mengorelasikan dan menilai ketepatan pemilihan material untuk aplikasi tertentu berdasarkan sifat-sifat yang dibutuhkan. Secara singkat, mata kuliah Fisika Material ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai struktur dan ikatan atom, struktur padatan, diagram fasa, klasifikasi bahan, berbagai sifat bahan, serta isu ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam ilmu material. Adapun pustaka utama yang digunakan adalah Material Science and Engineering oleh Kalister, serta beberapa referensi pendukung lainnya yang relevan dengan perkembangan ilmu fisika material. Dalam proses pembelajaran, kami menerapkan berbagai bentuk dan metode pembelajaran yang interaktif untuk mencapai setiap sub-CPMK. Bentuk pembelajaran utamanya adalah kuliah, dengan metode pembelajaran yang kami gunakan bervariasi seperti ceramah, case method, small group discussion, terdapat juga penggunaan project based learning atau PJBL. Interaksi dengan mahasiswa juga difasilitasi melalui penugasan mandiri dan terstruktur. Bentuk penilaian yang digunakan adalah non-tes dan tes. Aktivitas partisipatif 50%, penugasan terstruktur 30%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 10%. Demikian pemaparan singkat kami mengenai mata kuliah Fisika Material. Melalui RPS ini, kami berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai konsep dasar fisika material, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuannya untuk menyelesaikan permasalahan di bidang keahliannya. Berikut saya sajikan cuplikan kegiatan pengajaran di kelas bersama mahasiswa pada mata kuliah Fisika Material. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, selamat pagi semuanya. Baik. Luar biasa semangatnya sih. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Sudah sarapan?
Nanti kita salaman sama-sama ya. Oke, kuliah apa hari ini? Jangan salah kelas. Fisika ada ya. Oke, iya betul. Hari ini kita akan kuliah fisika material. Semester 3 ya semuanya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silahkan Komti pimpin doa. Sebelum memulai perkuliahan pada tahun ini, sebaiknya kita mengambil doa, memberi kepada kita yang masing-masing, berdoa. Ya, pertemuan pertama hari ini seperti biasa ya, saya akan sedikit memberi gambaran tentang apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Ya, jadi nanti ada 2 dosen pengampu, ada saya sendiri dan ada Bapak Tantilia. Untuk penilaiannya masih seperti biasa, ada aktivitas partisipatif, penugasan terstruktur, UTS, dan juga UAS. Jangan lupa untuk pustaka yang akan kita pakai adalah buku Material Science and Engineering dari Pak Kalistan ya. Oke. Nah, ini gambaran singkatnya materi-materi apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. 11 materi nanti setengah 50% ada di sebelum UTS, 50% ada di setelah UTS. Oke. Langsung saja ya kita masuk untuk materi yang pertama, yaitu pengenalan atau introduction terkait tentang fisika material itu sendiri. Baik, kita masuk ke materi untuk minggu pertama ini, yaitu introduction atau pengenalan terkait dengan apa itu fisika material. Di semester sebelumnya sudah pernah menerima mata kuliah berkaitan dengan fisika material? Belum ya, ini semester perdana ya. Harapannya nanti untuk kedepannya kalian akan kerasan gitu dengan fisika material. Oke, jadi setelah menempuh kuliah ini, khususnya untuk di pertemuan pertama ini, harapannya adalah semua mahasiswa mampu mengorelasikan dan menilai ketepatan pemilihan material untuk aplikasi tertentu berdasarkan sifat-sifat yang dibutuhkan. Kenapa sih kita harus belajar tentang fisika material ya? Kita lihat di sini. Yang pertama, material itu adalah hal yang mendarah daging dalam kehidupan kita. Yang lebih dari kita yang sadar ya, mulai dari bangun pagi-pagi, siang, aktivitas, sampai nanti tidur lagi itu kita berkaitan erat dengan material atau bahan. Ayo coba sebutkan contoh material yang ada di sekitar Anda. Keramik. Apa contohnya? Material keramik contohnya apa? Apa itu? Apa ada sendiri yang keramik? Ya, jelas. Betul, bagus sekali. Ada yang lain? Batu hasil. Ya, batu hasil untuk membangun sebuah gedung. Yang ada di sekitar kalian, yang sekarang kita gunakan apa ya? Meja. Terus ini? Nah, ini juga salah satu bahan atau salah satu jenis material ya. Semua yang ada di sekitar kita itu berkaitan dengan material. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mempelajari material? Nah, kita bisa lihat bahwa perkembangan atau peradaban manusia itu erat kaitannya dengan material. Kok bisa Bu? Ini bukan mengenai sejarah sih, tapi kita patut untuk tengok sebentar ya. Dulu kalau di pelajaran sejarah di SMA mungkin kita belajar ada zaman batu, zaman perunggu, ya kan? Ada zaman besi gitu ya. Nah, ternyata masing-masing timeline, masing-masing period itu punya material khasnya masing-masing yang diolah dan digunakan untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Contoh, di sini ada Stone Age, zaman batu. Ya, jadi semua manusia pada zaman itu menggunakan batu untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ada zaman perunggu, ada zaman besi. Nah, sekarang
kita masuk ke zaman baja, bahkan nanti ada zaman-zaman yang lain gitu untuk selanjutnya. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan diri ya sebagai sarjana fisika nantinya, khususnya yang nanti mengambil fisika material itu, kita harus siap-siap zaman apa yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Karena perubahan zaman, peradaban manusia itu berkaitan erat dengan perubahan material yang sedang dikembangkan pada zaman itu. Oke, kita ulas singkat ya. Kita ulas singkat beberapa jenis-jenis material untuk mempermudah kita belajar selama 1 semester ke depan. Itu ada 4 material pokok ya. Ada logam, kemudian ada polimer, ada keramik, ada komposit. Ini 4 material pokok. Kemudian untuk material yang tingkatannya lebih tinggi atau advanced material, kita punya semikonduktor, biomaterial, nano, dan smart material. Ya, ini yang nanti juga akan kita pelajari sedikit mengenai sifat-sifat atau karakteristik yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Lanjut ya. Oke, yang pertama ada material logam. Contohnya material logam di sekitar Anda. Fungsikan untuk apa itu? Ini meja. Ya, fungsikan untuk apa ini? Kaki meja ya. Kaki meja. Nah, biasanya material logam ini tersusun atas unsur-unsur logam atau beberapa gabungan dari unsur logam ya. Dia umumnya bersifat konduktif terhadap listrik maupun terhadap panas. Lalu dia kuat tapi cukup elastis untuk ditempa. Namun ini ada satu hal yaitu rentan korosi. Ya, jadi penggunaannya perlu dipertimbangkan dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua ada keramik. Contoh, apa contoh keramik? Tadi sudah disebutkan. Kaca. Boleh, ya. Kemudian dia biasanya tersusun atas senyawa atau unsur logam dengan non-logam ya. Dia merupakan insulator listrik, terus mampu bertahan pada temperatur yang sangat tinggi, tetapi dia brittle. Ya. Oke, kemudian ada polimer. Contoh polimer. Apa ini? Ya, baju. Baju ini adalah contoh polimer. Ya, umumnya dia terdiri dari senyawa berbasis karbon dan hidrogen. Memiliki densitas yang rendah, tidak tahan pada suhu tinggi, tapi bentuknya fleksibel, bisa disesuaikan dengan pemakaiannya. Lalu ada komposit. Komposit ini kompos ya, berarti dia menggabungkan lebih dari satu jenis material. Maksudnya gimana? Maksudnya ya bisa jadi dia gabungan antara polimer dengan logam, bisa jadi dia gabungan antara polimer dan keramik dan sebagainya, tergantung dengan penggunaannya yang digunakan berapa. Nah, contohnya ini ada fiberglass. Nah, jadi kenapa sih ya? Kenapa kita harus mendalami sifat atau karakteristik masing-masing material ini? Dari sini. Dalam mengaplikasikan sains dan teknologi, umumnya itu kita terbentur untuk memilih material yang tepat untuk mengaplikasikan aplikasi tertentu. Ya, karena kenapa? Karena material di dunia ini tidak cuma 4 itu tadi ya. Ternyata ada banyak sekali ribuan material yang sudah ada hingga saat ini, dan kita biasanya susah atau menimbang-nimbang kalau ingin membuat atau mensintesis atau memproduksi suatu jenis material fungsional. Maka kita harus mempelajari properties atau karakteristik dari setiap unsur-unsur material itu supaya nanti cocok pas itu dipakai untuk material fungsional. Ya. Apa saja yang perlu dipertimbangkan? 1. Dia kondisi penggunaannya. Mau digunakan di mana? Mau digunakan di pinggir laut? Mau digunakan untuk di pegunungan? Itu akan kita memilih dua materi yang berbeda.
nggak bisa sama ya. Karena kalau di pinggir laut mungkin dia akan rentan abrasi misalnya. Ya kalau di gunung dia akan ada fluktuasi temperatur. Nah, itu harus ada perlakuan khusus atau material khusus yang kita pilih untuk diaplikasikan di sana. Nah, yang kedua ada perubahan sifat material yang mungkin terjadi selama penggunaan. Contoh, misal kita diminta untuk memilih bahan membuat bodi pesawat terbang. Nah, berarti kita harus memperhitungkan pesawat terbang itu kan nggak hanya dipakai sehari ya, bertahun-tahun ya. Berarti kita harus milih material apa yang tidak gampang aus, tidak gampang fatigue gitu ya, dipakai untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian ini yang paling penting ya, kalau dalam dunia industri manufaktur itu ekonomi. Kalau bisa kan menciptakan material yang fungsinya banyak tetapi biayanya rendah, biayanya kecil. Saya pikir itu di semua jenis industri akan seperti itu ya, menghasilkan barang yang bagus, propertinya bagus, kualitasnya tinggi tapi biaya produksinya rendah. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 hal. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Kan tadi ada disinggung kayak zaman-zaman gitu kan, dari zaman batu, tunggu sampai ya sekarang kan sudah zamannya modern. Nah, pasti kan sekarang itu banyak dikembangkan kayak mobil listrik, kendaraan listrik gitu kan Bu. Nah, terkait isu yang sedang marak sekarang itu Bu, ada tambang nikel di Papua gitu Bu. Nah, tambang nikel ini kan sebagai salah satu bahan untuk baterai lithium dari kendaraan listrik tadi Bu. Nah, gimana sih Bu kalau misalnya tambang nikel itu dampaknya terhadap lingkungan gitu Bu, kalau terus digali? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Apa dampaknya tambang nikel ini kalau terus-menerus dikeruk digali? Nikel itu adalah material yang terbarukan atau tidak terbarukan? Tidak terbarukan. Nikel itu kita ambil dari alam ya. Kalau diambil terus-menerus apa yang terjadi dengan alam? Kira-kira bagaimana kita sebagai mahasiswa fisika atau sebagai sarjana fisika, nanti lulusan fisika ya, bagaimana cara mengatasi dampak itu? Yaitu apa? Tugas kita adalah dalam riset atau dalam pelajaran itu mencoba untuk mencari alternatif ya yang akan mensubstitusi penggunaan nikel itu tadi. Maka kita belajar nikel itu sifatnya seperti apa, mengapa dia bisa dijadikan baterai gitu ya. Nah, kita cari material substitusi yang lain, material terbarukan yang mempunyai sifat mirip atau sama dengan nikel sebagai energy storage yang bisa kita gunakan tanpa merusak alam. Nah, apa itu materialnya? Nah, ini kita akan coba gali. Sudah ada yang damping karena trennya adalah semakin hari banyak ditemukan material-material yang basisnya itu dari alam tapi tidak merusak. Basisnya dari alam tapi dia bisa diperbarui. Jadi kita akan mencoba menggali itu dalam mata kuliah ini. Oke, ya kita untuk memperdalam materi kita pada pertemuan pertama ini, nanti saya akan minta Anda semua berkelompok ya. Nanti kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan mendiskusikan sesuai yang sudah saya tampilkan di sini. Jadi case-nya adalah terus dari sini Anda adalah bagian research and development dari sebuah perusahaan soda. Namanya sodanya Simafis Sparkling Water gitu ya. Nah, lalu Anda diminta pertimbangan kira-kira untuk kemasan soda itu mana yang cocok dari 3 bahan yang ada. Ada bahan kaleng, ada bahan plastik, ada bahan kaca. Nanti silakan dipertimbangkan, didiskusikan dengan teman setimnya. Anggap Anda semua ini adalah
tim dari research and development di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, untuk sebagai patokan ya, apa saja yang harus didiskusikan ya itu tadi ya, ada poin lagi, ada kondisi penggunaannya gimana, kemudian perubahan atau sifat materialnya gimana, kemudian biayanya untuk memproduksi kemasan itu seberapa besar. Nah, itu ya, nanti kita akan bagi kelompok satu akan diberi tugas untuk menentukan material kemasan yang cocok untuk distribusi di area Kalimantan. Kemudian kelompok 2 distribusi di Pulau Jawa, kelompok 3 distribusi di Pulau Papua. Nah, nanti hasil diskusinya silakan diketikkan atau ditulis di blog yang sudah saya tampilkan di situ, nanti bisa diskusikan. Cukup jelas tentang instruksinya? Oke, siap. Ya, kita bagi kelompok, kita berikut ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sifatnya Ini dia Karena di Papua jadi kan materialnya ya yang paling bagus sekali, karena kalau misalnya kaca nanti dalam pembuatan bisa pecah. Adinan 5 Baik, sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Oke, siapa yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Silakan, sukarela. Siap. Oke, siap. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Semua harus. Kalau baik, izin Bu, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu untuk distribusi di Pulau Jawa. Kami itu memilih plastik karena material ini tidak beracun dan tidak bereaksi dengan nafas soda, lalu cukup kuat namun ringan sehingga aman untuk pengiriman, dan dapat didaur ulang sehingga layak untuk produksi massal dan bisa dibuat transparan. Juga biaya produksinya itu relatif murah dibanding dengan kaca ataupun kaleng. Baik, tadi terima kasih ya untuk hasil diskusinya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sekali ya. Anda semua sudah mencoba untuk menggali secara komprehensif tentang pemilihan material yang akan digunakan untuk kemasan bersoda. Mari kita coba simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja yang poin yang Anda dapatkan dalam proses diskusi tadi? Coba silakan angkat tangan. Kelompok berapa tadi yang belum maju ya? Oh, sudah maju semua ya? Coba sekarang kita kelompok 1. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa Anda tarik lewat proses diskusi tadi? Baik, terima kasih Bu. Saya izin menjawab. Dari yang saya tarik dari kami berdiskusi bahwa semua baik itu kaleng, plastik ataupun kaca memiliki kelebihannya masing-masing, tetapi ada juga kekurangannya. Jadi dari kami dapat pelajaran dari sini, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas opininya kelompok 1. Kelompok 3, apa yang Anda peroleh dari proses pembelajaran kita hari ini? Mungkin izin kami dari kelompok 3
dari awal pembelajaran mengenai fisika material. Sini kami banyak dapat belajar mengenai bahan-bahan material kayak misalnya dari kaca, kaleng, dan plastik. Itu jika didistribusikan ke luar-luar pulau gitu, itu tergantung dengan penggunaannya. Misalnya untuk di Kalimantan cocoknya itu mungkin menggunakan kaca gitu, atau di Pulau Jawa itu cocoknya menggunakan bahan dari plastik. Nah, yang paling jauh di Papua mungkin cocoknya menggunakan bahan dari kaleng gitu. Jadi tergantung kepada kondisi dan keadaan di masing-masing daerah. Baik, terima kasih Bang sekali ya. Ternyata pembelajaran kita hari ini memberikan banyak insight baru ya terkait dengan penggunaan material. Jadi kalau kita bisa simpulkan sama-sama ya, bahwasanya dalam memilih suatu material kita perlu memperhatikan apa? Strukturnya, properti itu sifat ya, strukturnya, sifatnya, kemudian juga pemrosesannya, kemudian dikaitkan dengan penggunaannya nanti untuk apa. Nah ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Material itu berkaitan dengan structure, properties, synthesis and processing, dan juga performance juga degradation. Gitu ya. Cukup jelas ya? Jelas. Baik. Nah, untuk minggu depan silahkan Anda semua mahasiswa mengakses Google Classroom materi 2 yang akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan 2. Tapi sebelumnya silakan Anda akses aktivitas permulaan ya, supaya nanti minggu depan kita diskusinya lebih hidup lagi. Ya, nanti materinya berkaitan dengan ikatan atom pada material. Begitu. Sampai di sini cukup jelas. Apakah ada pertanyaan? Jelas. Terima kasih ya untuk kelas hari ini, sangat menyenangkan. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sampai jumpa kita di minggu depan. Selamat siang. Siang.